Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang belum niat iktikaf, niat iktikaf. Ya Allah, niat iktikaf sunnah karenamu ya Allah. Nawaitu iktikafa mautu fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kalau kita niat dapat pahala, kalau kita tidak niat tidak dapat pahala. Walaupun sambil kelilingan, walaupun hanya duduk-duduk, nggak berzikir, nggak apa, yang di masjid niatnya iktikaf dapat pahala. Bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita, bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan sholat berjamaah subuh, bahkan tadi malam kita melaksanakan iktikaf, sholat tasbih. Semoga seluruh kebaikan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikannya kita, khususnya kedua orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, jamaah kita dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Kita doakan ada saudara dari kita, saudara suami kita, saudara istri kita, saudara bapak kita, saudara ibu kita yang belum sholat, tetangga kita yang belum berpuasa, umat Islam yang naik motor berjalan, masih banyak yang belum sholat, belum mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Kita doakan semoga mereka semuanya diberikan petunjuk oleh Allah. Sudah menyatakan iman, semoga diberikan petunjuk oleh Allah agar mereka menjadi orang-orang yang ahli puasa, ahli sholat, ahli taat, dijauhkan dari kemaksiatan. Allahumma amin. Karena kalau kita tidak mendoakan, nanti orang-orang tersebut akan menuntut kita. Di akhirat kita akan dituntut oleh keluarga kita, oleh anak bisa menuntut orang tuanya kalau orang tuanya lalai untuk mengajari anaknya untuk taat pada Allah. Tetangganya bisa menuntut kita, teman kerjanya bisa menuntut kita. Kita rajin sholat, kita rajin tahajud, kita rajin berzikir, kita rajin menghadiri majelis ilmu, tapi kita tidak peduli dengan saudara kita yang belum sholat, belum puasa di bulan Ramadan, tidak mau mengajak, bahkan mendoakan saja tidak. Nanti dituntut kita, ya Allah, tetanggaku itu, teman kerjaku itu, ya saudaraku itu memang ahli taat, tapi saya tidak pernah diajak. Demi keadilan-Mu ya Allah, maka kalau Engkau memasukkan aku neraka, masukkan juga tetanggaku itu ke neraka, masukkan juga temanku itu ke neraka. Maka supaya kita tidak dituntut, kita doakan. Ya, walaupun kita tidak selalu, tapi yang penting pernah kita mendoakan mereka agar mereka diberikan petunjuk dari Allah. Jadi nanti kita punya alasan ketika dituntut, ya Allah, saya tidak mampu untuk mengajak mereka. Saya tidak punya kekuatan, takut kalau dia itu marah, takut kalau temanku marah, takut kalau tetanggaku marah, maka aku hanya bisa berdoa. Kan bisa memohon padamu ya Allah. Dan Engkau kan maha segala-galanya. Kalau Engkau mau menggerakkan mereka kan bergerak, tapi ternyata mereka tidak bergerak. Maka mohon ya Allah, jangan Engkau mengabulkan tuntutan mereka. Maka jangan sampai kita untuk tidak mendoakan mereka mengajak. Mereka umatnya Nabi Muhammad. Kalau orang kafir mah sudah jelas. Ini sama umatnya Nabi Muhammad. Tidak puasa di bulan Ramadan, tidak puasa, tidak sholat, mengerjakan sholat, nanti bisa menuntut kita. Maka diajarkan oleh para ulama, oleh para ustadz, oleh para kiai, termasuk kita
untuk mendoakan mereka itu adalah ketika istighfar waktu subuh, istighfar waktu maghrib. Istighfarnya ada panjang sendiri. Astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil hukukil wajibati alayya. Ya Allah, orang-orang yang akan menuntut aku nanti di akhirat, ampuni dosa-dosanya. Ampuni dosa-dosanya. Gerakkan mereka untuk taat kepadamu. Sehingga kita nanti ketika akan terbebas dari tuntutan mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, termasuk kita yang di sini. Di sini ini kita bisa saling mensyafaati, katanya para ulama. Ya. Dari jamaah ini bisa saling mensyafaati. Ya Allah, dulu si fulan itu bersama-sama hadir sholat subuh pada tanggal 23 Ramadan tahun 1447 Hijriah. Tanggal 27 Maret di Masjid Kedung Jaya. Ini kok sekarang kok nggak ada di surga? Ya Allah, kemana orangnya? Oh, ternyata sefulan itu ada di neraka. Maka ya Allah, jangan kau masukkan neraka dia, karena dia pernah sholat subuh bareng. Jadi banyaklah kita menghadiri majelis mulia, karena di majelis mulia itu nanti kita akan diselamatkan oleh rekan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita doakan yang sakit, orang tua kita yang sakit, keluarga kita yang sakit, semoga Allah sembuhkan yang sakit, disehatkan badannya, dan semoga dengan sehat dapat digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Ustadz Mukhramin, Ustadz Fatur Rahman, dan Ustadz-Ustadz yang lain sering mendoakan, berdoa, dan itu adalah doa yang senantiasa dipanjatkan oleh guru kita yang mulia Buya Yahya. Setiap kegiatan apapun doa ini dibaca. Ya, doa ini luar biasa kalau kita paham artinya. Luar biasa. Doanya ini tadi juga dibaca ketika kita sholat. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa tahdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna tuhinna wa athirna wa tu'fir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Ini artinya Bapak Ibu. Ya Allah, sayangilah kami, jangan kau siksa kami. Gak ada kan yang ingin disiksa? Ada gak yang ingin disiksa? Gak ada. Gak ada. Kita tidak ingin disiksa di dunia, kita tidak ingin disiksa di kuburan, kita tidak ingin siksa di akhirat. Luar biasa doanya Buya Yahya. Kemudian, tolonglah kami dan jangan engkau hinakan kami. Ya Allah, tolonglah dari semua kesulitan kami. Kesulitan ekonomi kami, kesulitan kami mengurus anak-anak kami, kesulitan kami untuk bersabar, kesulitan kami menghadap istri kami yang cerewet dan sebagainya. Kita minta tolong kepada Allah. Kemudian sehatkan kami, jangan engkau memberi sakit. Siapa yang mau sakit? Tidak ada yang mau sakit. Maka berdoanya ya Allah, sehatkan kami, ya, jangan engkau memberikan sakit kepada kami. Kemudian yang arti yang berikutnya adalah muliakan kami dan jangan engkau hinakan kami. Siapa yang pengen dihinakan orang? Tidak ada. Siapa yang pengen terhina oleh keluarganya? Tidak ada. Tidak ada kita yang pengen terhina karena olah anak kita. Kita tidak pengen terhina oleh pekerjaan kita. Kita tidak pengen terhina oleh kehidupan di dunia ini. Dan terlebih kita tidak mau terhina nanti ketika di alam barzah. Kita nggak akan terhina di alam barzah. Maka jangan, kita doa ini luar biasa. Yang bait pertama kali ini selalu dibaca oleh Buya Yahya setiap di majelis manapun, setelah kegiatan apapun selalu ini dibaca. Maka kita untuk mengamalkannya ada buku petunjuk, buku zikir harian, ya, buku harian kita baca. Di situ ada zikir hariannya, ada rotibul hadatnya yang dibaca setelah subuh dan maghrib, ada wirid latifnya, ada wirid fatihnya yang kita baca ketika habis sholat tasbih, kita baca itu. Kalau kita istiqomah, maka Allah akan berikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Ya Allah, muliakan kami dan jangan kau hinakan kami. Kemudian yang berikutnya artinya adalah utamakan kami, dahulukan kami ya Allah, jangan engkau mengutamakan orang lain. Ketika terjadi persaingan ibu-ibu berdagang, ya Allah, utamakan daganganmu, jangan dagangannya orang lain.
Ketika anaknya memilih jodoh, ya Allah, jangan kau berikan orang itu kepada orang lain, berikan pada anakku. Ketika kita melamar pekerjaan, nih, kita daftar untuk jadi pegawai, ya Allah, utamakan aku dulu, utamakan anakku dulu, ya Allah, jangan orang lain dulu. Setelah anakku kau terima, maka bolehlah ya Allah orang lain. Hebat nggak doa ini? Hebat sekali. Ya, utamakan kami dan jangan engkau utamakan orang lain. Sungguh engkau kuasa atas segala sesuatu. Luar biasa doanya yang disampaikan oleh guru kita yang mulia ini. Kemudian apalagi kalau kita pada doa-doa berikutnya, Allahumma inna du'afa wa inna idilla fa inja wa inna qara'u fa agnina Allahumma qina bihalalikan haramik wa agnina bi fadlika min siwak. Ya Allah, sungguhnya kami ini orang yang lemah, sungguhnya kami ini orang yang miskin, maka kuatkanlah ya Allah, maka jadikanlah kami sebagai orang yang kaya ya Allah. Sungguh kami ini orang yang fakir, kayakanlah ya Allah, cukupkanlah kami ya Allah dengan kehalalan, jangan jauhkan dari keharaman. Luar biasa. Belum lagi kalau dilanjutkan, Allahumma aslih data bainina walih baina qulubina, dan seterusnya. Ya Allah, damaikan urusan kami, hubungan kami, lembutkan di antara suami, istri kami, anak-anak kami, bimbinglah kami kepada jalan keselamatan, selamatkan kami dari kegelapan, dan seterusnya. Kemudian bait doa yang berikutnya adalah Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berkahilah di dalam pendengaran kami. Pendengaran yang berkah, dijauhkan dari pendengaran-pendengaran untuk ghibah, membicarakan kebaikan orang, mendengarkan caci makian, mendengarkan kebohongan dan sebagainya. Berkahilah penglihatan kami ya Allah, zaman yang rusak, media sosial, jauhkan mata ini dari memandang yang Engkau haramkan. Ya Allah, berikanlah keberkahan hati kami, pikiran dan hati kami ya Allah, untuk senantiasa zikir kepada Allah, untuk selalu ingat pada Allah. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada istri kami, kepada anak-anak kami. Jangan Kau berikan istri yang tidak Engkau berkahi, jangan Kau berikan anak yang tidak Engkau berkahi. Ya Allah, sungguh Engkau adalah zat yang banyak menerima taubat. Kemudian yang terakhir, di bait terakhirnya, doa yang ada di dalam zikir harian itu, Allahumma ja'alna minasyakirin li nikmati wal muslimina 'alaiha wal qabidina wa ahlimha inna ala kulli syai'in. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang bersyukur. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, jadikan kami menjadi orang yang bersyukur. Jadikanlah kalimat alhamdulillah ada di lisan kami, dan kami menerima semua apa yang Kau berikan kepada kami. Kalau kita mampu bersyukur, maka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah akan memberikan tambahan rezeki yang melimpah, berkah umurnya, panjang umurnya dalam ketaatan, rezeki yang senantiasa cukup, rezeki yang senantiasa datang layak tasib tiba-tiba. Maka mari kita untuk berdoa. Tapi guru kita yang mulia, yang sering mengajarkan di sini, Ustadz Sofirin, Yai Sofirin sering menyampaikan bahwa kalau kita memang tidak hafal semua doa itu, maka pakai doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah aku kebahagiaan dunia. Kebahagiaan dunia itu yang semua yang menjadikan kita senang. Ya Allah, berikan aku kebahagiaan ini yang menjadikan aku senang. Rezeki yang banyak, anak yang soleh-solehah, besan yang soleh-solehah, mantu yang soleh-solehah, tetangga yang soleh-solehah, pekerjaan yang halal yang banyak, jabatan yang tinggi, dagangan yang laris. Itu adalah kebahagiaanku ya Allah. Uang yang banyak, perhiasan yang banyak, itu kebahagiaan dunia.
wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah ya Allah semua kebahagiaan yang kau berikan, kebahagiaan duniaku ini mengantarkan kebahagiaanku di akhirat nanti. Rezeki yang diberikan digunakan untuk sedekah, anak yang solehah nanti akan ketika kita wafat akan mendoakan terus, jabatan yang tinggi akan bermanfaat orang yang lain, orang yang mendapatkan manfaat dari kita, pahalanya akan mengalir terus kepada kita. Wa qina adzabannar, ya Allah jauhkan aku dari neraka, jauhkan aku ya Allah dari hal-hal yang mengakibatkan aku neraka di dunia ini. Kesengsaraan di dunia, Allah jauhkan aku dari kesengsaraan di dunia ini. Jauhkan aku dari kesengsaraan di dunia ini ya Allah. Jauh dari sakit, jauh dari celaka, jauh dari musibah, jauh dari bencana. Berikutnya masuk ke alam kubur, ya Allah jauhkan aku, wa qina adzabannar, jauhkan aku dari siksa kubur. Loh, siksa kubur itu tidak sebentar loh Bapak Ibu. Siksa kubur itu adalah sejak kita wafat sampai dengan nanti hari kiamat. Kalau kita dapat nikmat, nikmat terus. Kalau siksa terus, Raja Fir'aun yang sudah ribuan tahun sampai hari ini disiksa, Abu Jahal sampai hari ini disiksa terus, kaumnya Nabi Lut yang sudah puluhan ribu tahun sampai hari ini disiksa. Tapi Umar bin Khattab, para nabi, para rasul sampai hari ini sudah mendapatkan surga. Berapa ribu tahun akan, berapa juta tahun akan datangnya hari kiamat, nggak ada yang tahu. Yang mendapatkan nikmat kubur jutaan tahun itu tidak terasa, karena ada di dalam taman surga. Nah kita ini di majelis ilmu semacam ini juga di taman surga. Dikatakan oleh baginda Nabi bahwa orang yang hadir di majelis ilmu itu ada di taman surga. Nah kalau kita sudah di taman, ya pasti nanti akan masuk ke istana-istana surga yang akan diberikan kepada kita. Maka bersyukurlah kita. Saudara-saudara kita habis subuh langsung pulang, padahal mau dikasih taman surga. Pinter atau tidak pinter? Yang pulang setelah subuh pinter atau tidak pinter? Belum pinter, bukan tidak pinter, belum pinter. Yang tetap duduk di sini, oh pinter itu, istimewa, cerdas, karena ingin masuk surga. Apalagi ibu-ibu luar biasa ini. Habis subuh nanti habis seperti ini, habis sholat isyraq langsung tadarus. Iya. Lah ibu itu nanti bukan nyari surga, dicari surga. Al jannatu mustaqatun arba'atin nafar. Ada 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Yang pertama talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Oh, ibu-ibu pasti masuk surga. Bukan mencari surga, bukan urusan dia surga beli. Wong-wong kan dulu ibu-ibu yang baca Quran di Masjid Kedung Jaya, mana ya? Sini masuk, aja mana? Sengsara mana tuh? Mancing surga. Disuruh milih 8 pintu surga, disuruh milih. Ya, apalagi kalau sampai sholat isyraq. Kalau tidak berjamaah, kadang-kadang ibu itu tidak sholat isyraq. Padahal sudah dikasih tahu, siapa yang sholat isyraq setelah subuh, kemudian berzikir, mengedarkan talabul ilmi atau berzikir atau apa saja menunggu sampai waktu isyraq, kemudian dilanjutkan dengan 2 rakaat sholat isyraq jam 5 lebih 50 menit sholat isyraq 2 rakaat, itu seperti orang mengibadah haji, sempurna 3 kali Rasulullah mengucapkan sempurna. Loh, orang yang naik haji itu belum sempurna loh Bu. Kadang-kadang mangkat haji pengen disebut ya Bapak Haji, Ibu Haji, bubar pahala hajinya. Tapi orang yang sholat isyraq diterima Bu, sempurna. Beli duit, beli apa-apa, boro-boro mangkat. Ya, tiap hari untuk makan saja susah. Ya. Tapi kalau Allah berkehendak, bukan tidak mungkin. Ya, bukan tidak mungkin, tidak punya apa-apa tiba-tiba bisa berangkat umroh, biasa berangkat haji. Ada kisah yang anak kecil itu, namanya Azam, nanti share oleh Pak Haji Suparno di grupnya Yasinan Kedaung. Ya,
Itu ada anak kecil, kena kecil belum masih balita, tapi berdoanya, ya Allah sampaikan aku bisa sampai di Mekah, sampaikan aku bisa untuk sebelum aku dewasa. Bener, begitu dia kelas 5 SD terwujud itu. Ada yang orang yang mengumrohkan, padahal bapak ibunya belum umroh, tapi anak kecil ini akhirnya terwujud bisa umroh. Makanya jangan meremehkan doa, doa itu akan terwujud. Apalagi tadi doa yang diajarkan oleh guru kita yang mulia, biayanya luar biasa sih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kubur itu tidak sebentar, lama. Ada satu kisah yang namanya sahabat Nabi yang namanya Sauban. Sauban sahabat Nabi berjalan bersama dengan baginda Nabi lewat kuburan. Kemudian karena Nabi Allah berikan mukjizat, berikan keistimewaan mendengar orang yang ada di kubur itu disiksa oleh Allah, disiksa jeritan. Kalau orang di dunia ini mendengar, gendang telinganya pecah, jeritan orang-orang yang ada di dalam kubur, sengsaranya luar biasa. Tulang belulang itu saling nyilang, saling nusuk begitu. Kalau di dunia masih bisa kita minta tolong, di kuburan ular yang sangat luar biasa, bukan hanya ular kobra, ular piton, ular anaconda, ular apa saja ada di situ mencapik-capik kita dan tidak pernah habis-habis sampai datangnya hari kiamat. Itu sengsaranya. Kemudian baginda Nabi tanya, Sahabat, tahu nggak kamu orang yang di kuburan lagi disiksa? Nggak tahu ya Rasulullah. Saya kasih tahu. Orang di kubur tersebut disiksa bukan karena dosa besar. Kenapa ya Rasulullah? Dia itu yang pertama, satu kuburan yang disiksa karena dia ketika buang air kecil, ketika kencing, ada sebagian kencingnya yang nempel di bajunya, nyiprat di bajunya. Hanya gara-gara air kencing mengenai bajunya saja disiksanya luar biasa. Apa maneh beli sholat, apa maneh beli puasa, apa maneh wani karo wong tua, durhaka kepada orang tua. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian yang kedua disiksa itu karena ngomong yuang, ghibah, membicarakan kejelekan orang, ghibah. Dan betapa mudahnya kita sekarang nih ghibah. Saya ini kadang-kadang berat sekali untuk ngomong ghibah ini. Karena apa? Orang itu kalau ceramah itu dosanya itu nanti kalau disiksa 2 kali lipat daripada orang yang mendengar. Kalau saya ngomong kemudian saya tidak mengamalkannya, maka siksa saya 2 kali lipat daripada orang yang tidak ngomong. Maka jadi mubalek, jadi penceramah, jadi itu berat tanggungannya. Saya ngomong suruh sholat tahajud, saya nggak tahajud. Saya ngomong suruh sedekah, saya nggak sedekah. Saya suruh ngomong ke orang lain untuk berbuat baik, saya tidak berbuat baik. Waduh, itu dosa saya luar biasa. Saya ngomong suruh sholat isyraq, saya enggak. Dosanya kabur maktan. Allah murka kepada orang-orang yang bisanya ngomong tetapi tidak bisa melaksanakan. Omdo, omong doang. Ya. Kecap, kakean cangkem. Iya, katanya bahasa gaul sekarang itu. Jadi orang hanya bisa ngomong tapi tidak bisa melaksanakan. Ngomong suruh baca Al-Quran tapi dia sendiri nggak pernah baca Al-Quran. Ngomong ayo pergi ke pengajian, dia sendiri jarang ke pengajian. Waduh, dosanya biasa ini. Berat jadi orang yang ceramah di depan itu berat sekali. Tanggung jawab. Kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma, apa namanya, daun kurma tuh diambil. Kalau zamannya Nabi itu kemana saja bawa pedang karena siap untuk menghadapi musuh. Pelepah kurma dipangkas, kemudian dipotong, dibelah jadi 2. Kemudian yang satunya ditaruh di kuburannya orang yang terkena kencing tadi, yang satunya ditaruh di kuburannya orang yang ghibah. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim anhum.
Semoga dosanya orang ini diampuni dosanya oleh Allah. Kalau Rasulullah yang berdoa ya pasti diampuni. Untungnya orang yang ada di zaman Rasulullah sudah meninggal, kuburannya dilewati oleh Rasulullah, diampuni dosa-dosanya. Nah kita kapan dilewati oleh Rasulullah? Kapan? Ya nggak pernah dilewati. Tapi kita ini orang istimewa. Makanya ketika kita ziarah kubur Bapak Ibu, tradisi di kita kan kembang. Itu apa namanya? Pohon apa itu namanya kalau hari raya itu? Selasih ya. Selasih mah cepet garing Bu. Pelepah kurma katanya Rasulullah, ini pelepah kurma sampai kering, maka orang ini tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di Indonesia kalau tidak ada pelepah kurma, ya pelepah kelapa. Pelepah kelapa itu Bu, ditancapkan di kuburannya. Kalau kita sayang kepada orang tua kita yang sudah di alam barzah. Kalau nggak punya kelapa, gedebok pelepah daun pisang. Lama itu, atau pohon yang di kuburan itu namanya pohon Kamboja. Itu juga lama itu, tidak keringnya. Kita bacakan, ya Allah, saya naruh pohon kurma ini, pohon Kamboja ini. Semoga seperti Rasulullah menaruh pelepah kurma, maka ya Allah ampuni sampai syukur ya Allah kalau diampuni terus sampai dengan hari kiamat nanti. Kau tidak menyiksa aku. Al-Fatihah dibacakan, nyampe. Kalau kita sering mendoakan orang, maka kita nanti ketika wafat akan didoakan orang. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita lewat kuburan, walaupun hanya lewat, di Sedong kita lewat, di sini mana di Kebon Kunir ke situ kita lewat, di situ juga lewat. Salam Bu, Assalamualaikum ya ahla diyar. Udah, nanti ketika kita wafat ada orang yang, kalau itu orang yang di kuburan itu ketika ada orang ngomong Assalamualaikum ya ahla diyar, waduh senengnya tuh ngiling pisan Bu. Seperti ibu kalau dikasih emas kalung yang harganya 5 juta atau bahkan 10 juta, dikasih emas yang beratnya 5 gram, wah seneng kan? Itu lebih seneng daripada yang orang dikasih emas 10 gram. Orang yang ketika Anda lewat kuburan, Assalamualaikum ya ahli diyar, Assalamualaikum ya ahli kubur, itu senangnya luar biasa. Karena orang di kuburan itu seperti orang tenggelam di lautan, kampul pengkelawet, itu sengsaranya luar biasa. Maka ketika ada anaknya, ada orang yang mendoakannya, ada orang yang lewat Assalamualaikum, semoga keselamatan kepada mamu semuanya, orang-orang yang ada dalam kubur, waduh senangnya keliling di sana. Apalagi dikasih Fatihah, waduh seneng. Kalau nggak percaya sok mati dulu, nanti kalau tidak terbukti balik mana. Beli je Pak Aris, ternyata beli deh, barangkali. Ya, makanya jangan macam-macam dengan kubur. Tapi yang kalau kita pengen tidak mungkin kita disiksa di kubur, pasti katanya Rasulullah. Kalau Allah dan Rasulnya itu sudah menyampaikan, nggak mungkin ini tidak. Orang yang senantiasa sholat berjamaah di masjid, dikumandangkannya adzan, tidak ketinggalan takbiratul ihramnya, nggak mungkin disiksa di dalam kuburan, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Rasulullah menyampaikan seperti itu. Maka walaupun kita sesibuk apapun, upayakan sholat berjamaah. Apa mana umurnya wis 50, wis wida, ya wis 70, walaupun dengan berangkang sekalipun loh. Ya, Abdullah bin Maktum itu buta ke masjid. Jangan ketika tidak usah atau Abdullah bin Maktum itu Bu, di depan klinik jantung Hasna Medika ada orang yang parkir itu orang budek buta, orang budek tuli, tukang parkir motor menggokkan mobil tuh di depan itu budek tuli, tapi sholat berjamaah nggak pernah tinggal Pak. Ditajuk di depan itu sebelahnya kubur, tajuk saya di musola saya itu di situ. Itu jamaahnya orang sengsara semua Pak. Jamaahnya orang sengsara, orang budek tuli, ya tukang rongsok, orang tua yang disakiti anaknya sampai di situ. Ya Allah luar biasa. Makanya ketika ada murid-murid saya, Pak doakan, kalau kamu pengen doanya diistajabah, sok sholat di musola saya, nanti kamu diaminkan oleh orang-orang budek.
makbul itu doanya, aminnya disambut oleh malaikat itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu baru wakina adab banar, baru di alam kubur. Kemarin sudah disampaikan oleh ustadz-ustadz sebelumnya, di padang maskar yang jarak mataharinya hanya sejengkal 20 cm, panasnya tenggeling pisan. Itu kalau orang yang tidak pernah tinggalkan sholat berjamaah, enggak seperti itu. Disampaikan oleh ustadz yang bahwa di padang maskar itu 500 tahun, 500.000 tahun di padang maskar itu. Sehari di sana sama dengan 50.000 tahun di dunia. Tetapi orang yang sholat berjamaah ini Bapak Ibu, lamanya hanya seperti ketika Bapak dari rukuk ke itidal. Suwe beli Pak? Beli suwe kan? Sami Allah liman hamidah, nyampe surga Pak. Padahal jembatan apa di padang maskar itu 500.000 tahun, tapi orang yang ahli sholat itu seperti orang sami Allah liman hamidah, kan sebentar sekali, sekedipan mata. Jadi di padang maskar yang 500.000 tahun itu seperti orang bangkit dari rukuk ke itidal. Rudalnya Iran, ya, rudal sijil itu kecepatannya 18.000 cahaya, kecepatannya lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Tetapi orang yang senantiasa sholat berjamaah itu lebih cepat daripada itu di padang maskarnya, dan tidak dihisap, menerima catatan amalnya dari tangan kanan. Jembatan Sirat yang 500.000 tahun, nanjaknya datarnya 500.000 tahun, turunnya 500.000 tahun, jadi 1.500.000 tahun. Itu seperti orang melewati jembatan itu hanya seperti orang dari rukuk ke itidal, seces langsung sana. Iya, bapak-bapak langsung disambut oleh 70 bidadari. Waduh, sing pengen rabi papat, jangankan 4, 70 bidadari. Sudah begitu dibangunkan istana dari emas yang jumlah pintunya 1.000. Sok manakah paling sugih di dunia ini yang punya rumah pintunya 1.000, langka Pak. Bagian sugih kayak apa sih, langka. Lamun ana hotel paling. Itu bangunan, dalam satu bangunan jumlah pintunya 1.000. Nah, itu doa Robbana atina fid dunya hasanah sudah dapat begitu. Lamun beri donga apa-apa ya Robbana atina fid dunya hasanah. Sahabat Nabi, ini bapak-bapak yang telat untuk membaca Al-Quran, tidak bisa baca Al-Quran, baca Al-Quran bisa-bisa terus, ngapalkan lali-lali terus kayak saya. Iya, ini ada sahabat Nabi yang sholatnya itu kulhu terus Pak, kulhu wallahu ahad Allahu somad, rakaat pertama kun, rakaat kedua kun, sholat tahajud ping 30 rakaat ya kulhu terus, tapi dipuja oleh Rasulullah, kamu ahli surga. Kenapa kamu kulhu terus? Karena saya sangat mencintai surat Al-Ikhlas. Kalau kita, kenapa kulhu terus? Apalikuan baik. Tapi enggak, kalau kita, ya Allah, semoga dengan qul huwallahu ahad bisa menyelamatkan kita semuanya. Jadi jangan punya alasan kita tidak sholat karena tidak bisa, tidak hafal bacaan Al-Quran. Sengaja ini saya sampaikan sampai waktu Isra, biar sholat Isra KB 5 menit mana, iya, 5 menit mana kita sholat Isra bareng-bareng jamaah yang tidak berat. Kalau dewek-dewek tidak berat gitu ya. Kalau sendiri-sendiri itu berat, tapi kalau bareng-bareng tidak berat. Apalagi sholat tasbih, wah berat. Dewek lo berat poro rawuh. Coba ya, dicoba sholat tasbih bersama-sama kita. Ini sampai akhir Ramadan di sholat tasbih di sini. Ya, dipimpin oleh imam-imam yang ada di sini. Kalau saya insya Allah hari Senin sudah mudik. Karena punya orang tua, saya harus memuliakan orang tua. Mudik Jawa Timur. Jadi nanti digantikan yang lain insya Allah. Nanti tetap istiqomah sholat tasbih. Sholat tasbih tuh kalau bisa dilaksanakan setiap hari, kalau tidak bisa ya seminggu sekali, tidak bisa ya sebulan sekali, tidak bisa sebulan sekali ya setahun sekali. Namun bisa tahun sekali, ya paling murah lah sedurunge mati loh sholat tasbih. Walaupun pengpisan, ya sholat taubat kubro itu katanya Bu Yaya.
Ya, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Jadi, mari kita bersama-sama kalau kita sudah berumur, karena kita tidak tahu kapan kita akan diwafatkan oleh Allah. Dan wafat itu Pak, sebentar. Mati itu sebentar Pak. Tidak lama mati itu. Mati itu ya, manusia itu kan awalnya ada di Lauhul Mahfuz. Jadi 5.000-an, puluhan ribu tahun sebelum kita dilahirkan oleh ibu bapak kita itu sudah ada. Kemudian kita tidak tahu siapa bapak kita, siapa ibu kita, nggak ada yang tahu. Alamatnya di mana nggak tahu. Ya, tapi sudah tertulis di sana nanti ibunya ini, bapaknya ini akan menggunakan nama ini. Allah sudah nulis itu. Ya, kemudian setelah itu kita ada di kandungan ibu. Di kandungan ibu hanya 9 bulan. Pindah dari Lauhul Mahfuz ke alam rahim 9 bulan. Kalau ada yang lebih itu beberapa saja, termasuk Imam Syafi'i itu 2 tahun Pak di dalam rahim ibunya. Imam Syafi'i, imam kita, imam yang mengajari kita untuk urut itu 2 tahun di kandungan ibunya. Tapi kan jarang seperti itu. Rata-rata adalah 9 bulan. Ya wes takdirnya 9 bulan, setelah 9 bulan kudu metu. Belum mungkin pengen ngutang terus, tapi sebenarnya bayi itu tidak mau keluar. Ya Allah, saya ini sudah enak di sini, makan gratis dan sebagainya. Pengen nggak keluar, tapi takdirnya Allah harus keluar. Keluar menghuni dunia. Di dunia dikasih syariat oleh Allah melalui baginda Nabi. Nih, kamu di sini beramal, sholat, beribadah dan sebagainya. Nanti kamu dapat surga, dapat nikmat kubur. Kalau kamu tidak taat, kamu akan dapat siksa kubur nanti di neraka. Kasih tahu, tapi angger bae anak kang ngeyel, dipercaya kita ya. Kan begitu. Ya, tetangga kita, orang yang lewat di jalan banyak yang nggak percaya, orang poso, orang sholat. Iya. Padahal nanti ketika itu ada wafat akan menghuni alam barzah yang namanya mati. Mati hanya sebentar, dicabut nyawa kita, dimandikan oleh keluarga kita, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Dikuburkan, urip maneh Pak. Hidup lagi kita di alam barzah, dan nasibnya hanya 2, kalau tidak disiksa ya nikmat, kalau di dunianya dia melakukan amal baik ya nikmat. Nanti ketika orang sudah kiamat, orang dikubur itu dibangkitkan, urip maneh, dimatikan semuanya pada hari kiamat, matinya hanya sebentar, kemudian dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, kholidina abadan, selama-lamanya, sampai ada yang masuk neraka dan ada yang masuk surga. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang ahli surga, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, anak yang soleh-soleha, puasa kita diterima, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Puasa kita menjadikan la'allakum tattaqun, menjadikan kita semakin bertakwa. Semakin bertakwa itu semakin bagaimana? Semakin tertata ibadahnya, semakin rajin ibadahnya, semakin rajin tilawahnya, semakin rajin bangun malamnya, semakin rajin datang di masjidnya, semakin rajin datang ke majelis ilmunya. Itu taat pada Allah. Belum dikatakan orang bertakwa kalau belum baik kepada manusia. Kita harus baik kepada suami kita, harus baik kepada anak kita, harus baik kepada istri kita, harus baik kepada tetangga kita, harus baik kepada teman kerja kita, baik kepada sesama makhluk juga baik, harus baik. Tidak boleh orang kucing tendang, tendang, jangan. Akhirnya kita makhluk Allah pun juga makhluknya Allah. Kalau kita harus membunuh nyamuk, ya yang bunuhlah yang benar. Jangan dihitas ya, tengeling pisan, jangan. Ada lalat mencok maneh mencok ceplas tengeling pisan aja ono makhluk Gusti Allah. Ya, jangan. Kalau kita ingin membunuh sesuatu binatang yang boleh dibunuh, jangan disiksa dulu. Ini saja barangkali sudah waktu masuk Isra. Saya akhiri sebelum kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala syafina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal sujudana wa ruku'ana wa du'ana wa tadarru'ana ta'abudana bi rahmatika ya rabbal alamin.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya akramal akramin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna innaka antas samiul qarib bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna wa la tuhammilna wa ansurna wa'firna wa 'afina wa la tumritna wa akrimna tuhinna wa asirna tu'sir 'alaina innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.